Sedikit informasi juga untuk anda. Ini berkaitan dengan kita scroll sikit. Kira-kira seramai 500 etnik Rohingya melarikan diri daripada depo imigresen sementara Relau, Bandar Baru Kedah pada pukul 4.30 pagi tadi, dan saya telah kongsikan dari segi cetak media yang dikeluarkan oleh GIM sendiri. Dan ini pula Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz meminta keluarga Malaysia supaya kekal bersabar dan tunggu pengeluaran khas KWSP mereka. KWSP telah berikan komitmen untuk berusaha menyelesaikan semua permohonan pencarum sebelum Hari Raya Aidilfitri. Baiklah, untuk waktu ini nampaknya Irfan Faruqi telah pun bersedia untuk suara serumpun. Teruskan Irfan. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada semua para pendengar Bernama Radio dan pastinya pengikut-pengikut setia kita di Facebook Bernama Radio dan juga di Antara Digital Media. Bersama-sama dengan saya Irfan Faruqi untuk Suara Serumpun episod ke-11, juga bersama-sama dengan rakan dari Jakarta Nita Purnamasari dan juga Demi Almanda bersama-sama dengan kita. Kita nak tanyakan dulu, apa khabar puasa orang di Jakarta? Baik sekali, Irfan. Masih tetap lancar puasa kita. Masih tetap berlanjut meskipun panas ya di Jakarta. Panas ya, berapa suhu di Jakarta sekarang? Kalau di Jakarta sendiri itu sekitar 33 sampai 35 derajat Celcius. Cukup membuat haus ya. Ya, cuman kalau sudah masuk ke sore biasanya hujan. I see. Sama-sama kalau di Kuala Lumpur pun ada masa-masanya hujan khususnya pada waktu petang. Jadi kalau pergi ke bazar Ramadan sekarang di Kuala Lumpur, dia kena pergi cepat. Pukul 3, pukul 4 pergi beli barang, balik makan-makan, lepas tu balik cepat. Tak boleh lama-lama. Takut hujan. Ya. Tapi cantik baju dua-duanya. Oh, terima kasih. Iya. Itu yang kita tunggu-tunggu ya. Komentar dari Irfan gitu. Tidak mau kalah dengan Irfan minggu kemarin tentunya. Iya, minggu lalu. Kami kan sudah berjanji sama Irfan untuk agak sedikit formal. Cantik kali ya Irfan ya. Ya, warna kuning keemasan sesuai dengan warna tema di belakang ni itu dengan motif bunga-bunga. Iya, ini adalah asli ya dari Indonesia batik Irfan ya, kearifan lokal. Kalau di Indonesia batiknya diikut wilayah-wilayah kan? Kalau ini batik yang mana ya? Kalau ini kira-kira dari mana ya? Dari Jawa ya? Iya, sama. Ini dari Jawa semua. Batik Jawa semua. Batik Jawa Irfan. Batik Jawa. Hari ini bagi penonton di Facebook Bernama Radio dan juga Antara Digital Media, pastinya satu visual yang istimewa. Ada baju yang menarik sekali ditampilkan oleh kedua-dua penyampai kita dari Jakarta. Tapi apapun, kita teruskan sahaja ya dengan perkongsian berita kita yang pertama. Baik, Irfan. Baik, daripada Kuala Lumpur kita nak mulakan dahulu dengan perkembangan COVID-19, Nita dan Dini, iaitu berkenaan dengan kes sembuh yang ketika ini masih lagi mencatatkan angka lebih tinggi berbanding dengan kes baharu yang dicatatkan, iaitu lebih 14,000 kes sembuh berbanding lebih 7,000 kes baharu yang dicatatkan di Malaysia. Dan daripada jumlah tersebut, 264 merupakan kes import yang mana datang daripada luar negara, manakala sempatan antarabangsa juga sudah pun dibuka, manakala 6,876 merupakan kes penularan dalam negara Malaysia. Daripada jumlah tersebut, hanya sedikit sahaja yang perlu masuk ke unit rawatan rapi ICU, 110 kes, dan selebihnya itu merupakan kes-kes yang biasa, kecuali 68 kes perlukan ventilator. Dan menariknya, pada awal minggu lalu dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan berkenaan dengan dos penggalak kedua untuk warga emas di Malaysia, yang mana bagi mereka yang berusia emas, iaitu 50-60 tahun ke atas dan mempunyai masalah penyakit yang kronik, dan juga individu yang ingin keluar negara perlu dapatkan dos penggalak yang kedua, bukan dos penggalak biasa, ni yang kedua punya dos penggalak. Jadi itu perkembangan-perkembangan COVID-19 di Kuala Lumpur. Boleh kita dapatkan juga perkembangan dari Indonesia?
Baik, untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri juga menunjukkan tren yang sangat baik ya Irfan ya, karena angka kasus aktifnya sendiri tuh mulai mengalami penurunan ya, lebih meningkatnya di angka kesembuhan. Jadi memang untuk kasus COVID-19 Indonesia sendiri sudah mencapai kurang lebih untuk kasus sembuh ya Irfan ya, sudah di angka 5.833.560 kasus dengan jumlah penambahan terakhir kasus sembuh sebanyak 7.830 kasus, satu kasus. Dan untuk kasus meninggal sendiri ada pertambahan menjadi 37 kasus sehingga total saat ini menjadi 155.674 total kasus meninggal. Nah, untuk dosis vaksinasi sendiri, dosis pertama ini sudah hampir 95% penerima ya Demi ya Irfan di Indonesia sendiri. Dan untuk dosis kedua sudah mencapai 78% dosis yang telah disuntikan juga, dan untuk booster atau dosis penggalak sudah mencapai di 15% yang telah disuntikan. Seperti itu Irfan. Jadi memang case di Indonesia sendiri untuk COVID udah mulai menunjukkan peningkatan yang baik ya gitu, dengan adanya nanti mulai mudik nih, mudik yang sudah diizinkan oleh pemerintah gitu. Tapi untuk dosis penggalak kedua pun sebenarnya pemerintah juga pernah mengeluarkan wacana tersebut, hanya saja memang sampai sejauh ini belum ada mungkin wacana lebih lanjutnya terkait kapan itu atau apakah memang akan direalisasikan tentang wacana dosis penggalak kedua itu. Berarti kalau di Malaysia mungkin sudah mulai berjalan mungkin ya Irfan? Ya, sudah pun mulai ditawarkan, tetapi bukan secara wajib, hanya secara sukarela bagi individu yang warga emas tadi yang ada penyakit kronik dan juga yang keluar negara dapatkan dos penggalak atas cadangan dan juga preskripsi daripada doktor masing-masing. Kalau doktor kata ambil, mana digalakkan ambil lah. Bukan diwajibkan seperti mana yang dos pertama dan dos kedua itu. Betul. Jadi itu perkembangan COVID-19 di kedua negara. Untuk manfaat pendengar dan penonton kita, beralih kepada berita kedua daripada Kuala Lumpur ya, Nita dan Demi, iaitu berkenaan dengan penggunaan e-dompet ataupun e-wallet di Malaysia ketika ini mencatatkan peningkatan 131%, iaitu lebih daripada 600 juta transaksi pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. Ini merupakan laporan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna, Datuk Seri Alexander Taranggi, yang menyatakan bahawa ada penurunan yang ketara dalam soal penggunaan wang tunai dalam transaksi ketika pembelian, yang mana turun sebanyak 11% kepada 78% berbanding tahun sebelumnya. 89% daripada transaksi itu menggunakan wang tunai, bukannya menggunakan e-wallet. Dan katanya kementerian mensasarkan melalui rangka tindakan ekonomi digital Malaysia untuk memastikan 875,000 perusahaan kecil dan sederhana menerima e-dagang sebagai medium transaksi. Termasuk juga kalau sekarang ni ya, Nita dan Demi, kalau pergi ke bazar, dah tak bawa cash pun tak apa, bawa telefon sahaja, kemudian beli tu QR code. Tapi itu yang sedih tu, sebab kita top up RM50, QR code habis. Diisi dong Irfan, lupa diisi. Betul, beli habis. Itu bahaya itu. Tapi itu yang menariknya untuk situasi penggunaan e-dompet di Malaysia. Dan tambahan pula, kerajaan ada beri RM150 kepada belia berusia 18 hingga 25 tahun untuk mereka belanjakan secara percuma dan diberikan melalui e-wallet juga, bukan melalui cash atau biasa ya. THR Irfan, THR. Ya, THR tapi untuk belia, bukan untuk pekerja. Kami Tapi kalau di Malaysia platformnya yang popular Gojek kan? Iya betul, yang populer itu memang sejauh ini GoPay, tapi memang untuk saat ini juga OVO itu sudah mulai menunjukkan juga kualitasnya gitu untuk sebagai platform e-wallet tersebut. Karena memang di Indonesia sendiri juga kan akibat COVID-19 ini juga, sehingga pemerintah juga banyak mendorong untuk masyarakat menggunakan e-wallet ini. Betul, transaksinya udah digital ya. Jadi kita udah cashless gitu Irfan ya, gara-gara pandemi ya kan. Betul. Karena berdasarkan data juga Irfan, di tahun 2020 itu memang sebanyak 44% atau 44% itu masyarakat mulai terdapat penambahan pengguna dari e-wallet tersebut Irfan. Sehingga memang
saat ini juga e-wallet memang sedang marak-maraknya sedang terjadi gitu. Apalagi jika kita menggunakan belanja di e-commerce itu memang banyak sekali menggunakan teknologi e-wallet ini. Betul, soalnya kan juga banyak nih selain dia lebih praktis, efisien, terus juga banyak promo yang dihadirkan ya Irfan ya kalau menggunakan e-wallet tersebut gitu. Dan Ya itu selain praktis juga memang mencegah adanya interaksi karena kan pada saat betul. itu pemerintah sering sekali banyak melakukan lockdown, PSBB gitu kan. Betul. Sehingga bagaimana untuk mengurangi interaksi sama masyarakat itu ya salah satunya dengan menggunakan e-wallet ini. Betul. Tapi saya setuju dengan Nita sebab bila kita pakai e-wallet ni dapat voucher, dapat diskaun, dapat point, dapat promo gitu kan. ada promo. Lagi banyak membeli jawabnya bukan. Iya. THR langsung habis pakai promo. Bahaya. Dan kita beralih kepada berita seterusnya selain daripada soal e-dompet yang kita kongsikan dengan pendengar kita di waktu ini ya, Nita dan Demi, dah berkenaan dengan Roti John. Roti John ini istimewa di Malaysia kerana setiap kali Ramadan dia kalau pergi bazar, Roti John tu menu yang pertama. Dia kena beli. Dia tak boleh tak beli, dia kena beli. Makan tak makan nombor 2 tapi dia kena beli. Dia menu wajib setiap hari. Tapi yang menariknya berkenaan Roti John yang kita nak kongsikan ini kerana dia menunya sedikit istimewa. Kerana latar belakangnya ada 3 orang yang mereka ni hilang punca pendapatan. Mereka dah tak pergi bekerja sebabkan COVID-19. Jadi mereka fikir nak buat apa, menu apa untuk mereka jual. Mereka fikir nak jual Roti John. Tetapi Roti John yang mereka jual ini sedikit istimewa kerana ditampilkan dengan 3 rasa tambahan. Kalau biasa Roti John, Nita dan Demi, dia telur, daging ataupun ayam, and then ada sayur sikit dan juga roti. Tapi mereka ini tambah 3 lagi, iaitu ada seafood, ada sardin dan juga pepperoni. Jadi itu yang diusahakan. Memang agak pengaruh ya. Ya. Bahaya sekali ini puasa ya. Jadi itu berkenaan dengan Roti John. Di Indonesia kalau pergi ke bazar, menu utama ataupun menu wajib beli apa ya? Kalau di Indonesia sih mungkin menu utama atau menu wajib untuk berbuka itu masih kebanyakan kolak sepertinya Mbak Nita. Kolak. Ya? Jadi yang manis. Yang manis sama yang asin. Goreng-gorengan. Balik lagi. Ya gorengan juga. Cuman balik lagi biasanya memang tergantung selera. Hanya saja memang mayoritas itu ya kebanyakan lebih memilih yang manis untuk berbuka. Betul. Berbukalah dengan yang manis ya. Dengan senyuman lah. Dengan senyuman. Tapi beda ya, Roti John sendiri kalau di Jakarta Irfan memang baru isinya tuh ya telur, terus namanya daging, ayam, sayuran, terus ada saus, ada mayones ya, dan panjangnya tuh dia 42 cm ya, agak long john Roti John. Oh. Iya, agak long john gitu. Berarti ini baru nih di Malaysia ada tambahan seafood. Ya mungkin nggak lama lagi juga mungkin di Indonesia juga akan masuk juga mungkin varian tersebut. Iya. Mungkin. Tapi kalau masuk tuh kita tahu daripada mana puncanya, daripada antara digital news. Sebab antara digital media, sebab mereka dengar daripada siaran kita hari ini. Betul. Langsung menjadi ide ya, ide untuk penjual Roti John. Boleh juga gitu. Betul. Dan kita beralih kepada berita seterusnya. Yang keempat berkenaan dengan Al-Quran Isyarat. Ini merupakan yang pertama yang dihasilkan oleh Universiti Sains Malaysia, USIM. Menariknya berkenaan dengan Al-Quran ini ialah bila saya dah download aplikasinya itu ada di iOS. Dia punya terjemahan tu menggunakan bahasa isyarat. Biasa kita terjemahan kita baca dan kali ini dia menggunakan bahasa isyarat. Jadi bila kita klik kepada satu ayat Al-Quran tu, dia akan keluar video di atas menunjukkan ada seorang yang buat bahasa isyarat tersebut. Jadi ini mendapat pengiktirafan Malaysia Board of Records MBOR sebagai the first Quran isyarat yang dihasilkan di Malaysia. Dan ini satu inovasi yang menarik lah sebab katanya tujuan penghasilan Quran isyarat ini adalah untuk menyantuni golongan orang kurang upaya. So, kita ada ramai di kalangan yang berminat untuk baca Al-Quran tapi ada sedikit kekangan, dan ini salah satu daripada usaha yang digerakkan oleh USIM untuk membantu mereka membaca Al-Quran. Jadi itu berita-berita daripada Malaysia. Baik, kita mungkin langsung masuk dari Indonesia. Yang selanjutnya itu ada penampilan dari Nicky, Rich Brian, dan juga Warren Hu yang tampil di acara Coachella. Jadi kita tahu sendiri bahwa Coachella itu merupakan sebuah konser musik yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Jadi acara ini menampilkan seniman musik dari berbagai irama musik di seluruh dunia. Nah, Nicky, Rich Brian, dan juga Warren Hu
mencetak sejarah dengan menjadi 3 musisi pertama asal Indonesia yang berhasil tampil di panggung Coachella di Amerika Serikat pada akhir pekan kemarin. Niki dan Rich Brian juga diberi kesempatan untuk manggung sebanyak 2 kali, yaitu melalui panggung solo dan juga panggung dari bagian 88 Rising. Niki pun sempat mencuri perhatian saat tampil di atas panggung 88 Rising ketika ia membawakan lagu Sempurna, di mana lagu tersebut yang dipopulerkan oleh Andra and the Backbone itu menjadi lagu berbahasa Indonesia pertama yang berkumandang di Coachella. Jadi sempat menghebohkan juga ya, di mana lagu berbahasa Indonesia tapi dinyanyikan oleh artis internasional yaitu Niki dan juga diselenggarakan di event-event internasional. Betul. Jadi memang Coachella itu memang acara event musik yang kita tahu sendiri besar lah di satu tempat tapi beberapa panggung, sehingga dari beberapa panggung tersebut penonton itu bebas memilih mau datang ke panggung yang mana gitu. Yang menarik itu adalah itu, sehingga itu memang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia, Irfan. Betul. Nah, Ya. Irfan sendiri tahu nggak nih lagu Sempurnanya Andra and the Backbone nih? Kalau saya nyanyi saya takut nanti orang tukar siaran. nanti kita nyanyi kemudian. Tapi memang Baik. soal Coachella ni agak viral 2-3 seminggu lepas, tapi atas Betul. alasan lain lah. So ada artis K-pop yang akhirnya Ya. mereka pisah kemudian bersatu kembali. Tapi menarik apabila adanya bahasa serumpun kita ini yang didendangkan di peringkat antarabangsa begitu kan. Betul Irfan. Gitu. Ya, Baik. itu betul. Ya, kita boleh beralih kepada berita seterusnya. Ada berita yang boleh dikongsikan lagi ya? Ya. Iya. Untuk berita ketiga, jadi pemerintah antisipasi 80 juta pemudik lebaran di tahun 2022 ini. Jadi pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi atas 80 juta masyarakat yang diprediksi melakukan perjalanan mudik pada lebaran gitu. Nah, nanti Irfan nanya lagi nih, kemacetan itu apa nih? sudah paham ya? Traffic ya Irfan. Saya tahu, tapi mungkin pendengar kita tak tahu. Pendengar Oke. kita tak tahu. So boleh jelaskan Nita kepada pendengar kita? Ya, kemacetan adalah traffic. Iya betul. Jadi traffic. Jadi memang kan kita sudah 2 tahun nih ya tidak mudik ya selama pandemi Irfan. Nah, sekarang pemerintah sudah mengizinkan untuk mudik lebaran pada tahun ini. Nah, diprediksi ada 80 juta orang Irfan yang akan, kemacetannya pasti akan terjadi luar biasa. Nah, terkait hal itu pun Selain Ada soalan lain yang berpuluh juta itu semua menaiki kenderaan kereta. Bukan Nah, jadi memang dari penerbangan. 80 juta tersebut diperkirakan 47% atau 47% tersebut diperkirakan menggunakan transportasi darat, Irfan. Oke. Jadi kereta atau mobil, kendaraan pribadi juga bisa, mungkin juga dengan sepeda motor seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, mungkin untuk yang mengantisipasi pengguna kereta ataupun mobil itu, pemerintah menerapkan one way di jalur tol Jakarta Cikampek, karena diperkirakan ya tadi itu sekitar 47% dari 80 juta pemudik akan melakukan yang namanya mudik pulang kampung. Betul Irfan. Ya selebihnya akan menaiki pesawat. pesawat, Iya, udara. sisanya itu dari pesawat, dari transportasi laut juga. Gitu, Irfan, gitu. Jadi Kalau memang begitu tahun ini- soal tiket bagaimana ya? Tiket untuk pesawat, kapal, bus ekspres dan juga kapal laluan laut, adakah ada peningkatan harga ataupun bagaimana? Oh, kalau udah itu? pasti itu Irfan, jangan diragukan, sudah pasti. Dan itu harus dibeli dari jauh-jauh sebelum Lebaran ya Iya. pastinya. Karena kalau kita pun cari sekarang udah tiket penerbangan mau baik darat, udara, gitu ya, laut, itu pasti semua sudah full ya, sudah meningkat dan sudah jarang Irfan, kayak rencana juga mau mudik nih ya Dem ya ke Jawa Tengah Irfan. Pas aku tak lagi cek kereta api, ternyata tuh sudah tidak ada yang tiket menuju ke sana gitu. Sekalipun ada, itu kita harus ke daerah tertentu dulu baru mencapai daerah tujuan kita. Iya, Aduh. jadi biasanya transportasi umum itu menjelang mudik sebelum Hamin seminggu atau seminggu sebelum hari mudik itu sudah habis duluan tiketnya. Betul Irfan gitu. Sudah jadi fenomena. Menjadi fenomena rutin yang gitu ya di rutin setiap Indonesia. mudik gitu Irfan. Dan kalau mudik itu biasanya seminggu sebelum Syawal ataupun 2-3 hari atau pada hari malam sebelum Aidilfitri. Nah,
Iya, biasanya. ada hari tertentu biasanya jadwal pemudik itu berbarengan dengan jadwal libur dari pemerintah. Betul. Hanya saja memang terkadang beberapa mungkin pekerja ataupun masyarakat yang mungkin dari tanggal 29 April ya. Betul. Oh, gitu. lama. Iya, 29 29 Lama. April sampai 4 6. Mei. 6. Oh, 6 Mei, 6 Ya, Mei. 6 Mei gitu. Ya, 2 hampir minggu, sekitar 2 10 minggu hari. lebih. 10 Ya, hari. betul. Gitu, memang pemerintah sengaja nih membuat kebijakan cuti lebaran agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa mudik, Irfan. Karena 2 tahun sudah tidak mudik gitu. Aduh, rindu Betul, kampung. Gitu. Nita dengan Demi bermudik naik kenderaan ataupun pesawat ataupun lalu laut? Naik kereta, Irfan, naik kereta. Naik Ya, kereta. naik kereta. Naik kereta. So kena bersedialah berhadapan dengan macet itu. Ya, itu mau dia. tidak mau ya, mau Mau tidak mau berhadapan dengan macet atau traffic tersebut. Betul gitu. Ya, itu sudah menjadi tradisi lah ya, Irfan ya. Ya. Macet pulang kampung. Mhm. Seperti itu. Biasanya berapa lama perjalanan kalau daripada kan di Jakarta pulang ke mudik ke kampung? Mm-mm. 3 jam, 5 jam? Oh, lebih, Irfan. Aduh, apalagi di suasana yang mudik lebaran bisa Iya. 20 berapa ya? Iya, 12 bisa, jam ya? bisa. 12 jam Bisa bisa 12 tergantung jam. daerah yang Iya. dituju sih. Gitu. Kalau normal misalkan seperti saya Irfan, kalau mudik itu mudik ke Bandung. Normal itu mungkin perjalanan hanya memakan waktu 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Tapi kalau masuk ke masa mudik atau pulang kampung tersebut itu bisa memakan waktu sampai 6 jam Irfan di jalan. Oh, 2 kali ganda. Dua kali lipat, 2 kali ganda. Gitu. So kalau perjalanan 12 jam, mudik 24 Bisa jam. 24 jam 24 jam. sampai besok. Tidak. Ada tua di jalan, Irfan, tua di jalan. Nah, maka dari itu juga pemerintah memang memutuskan bagaimana caranya menanggulangi macet tersebut dengan menerapkan sistem one way Ya, tersebut. one way, ganjil genap gitu Iya. pas di tolnya gitu. Ya. Baik Nita dan Demi, itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Kata-kata akhir untuk penonton dan juga pendengar-pendengar kita di Bernama Radio, silakan. Tetap semangat puasanya, jangan lupa nanti mudik lebaran. Demi silakan. Iya, tetap semangat berpuasa, jangan sampai terik panas membatalkan puasa kita sampai nanti kita menuju kemenangan di hari raya Idul Fitri. Itu dia. Terus semangat berpuasa ya, gitu ucapan kita sampaikan kepada semua pendengar kita. Terima kasih kerana masih setia bersama kami untuk Suara Serumpun. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita terus kembali ke studio utama Bernama Radio. Sekali pada kami, Assalamualaikum.